Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi wa syukrulillah haqqa syukri wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Pemirsa yang saya muliakan, alhamdulillah kita sanjungkan syukur kepada Allah SWT. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Selanjutnya, mari tidak bosan untuk selalu belajar. Kali ini salah satu rukun Islam yang perlu kita pahami dengan baik, dan tentunya setelah paham untuk diamalkan, juga untuk diajarkan, ditularkan, adalah terkait dengan zakat. Nah, seperti yang sudah kita maklumi, zakat adalah salah satu pilar atau rukun Islam. Dari 5 pilar itu, zakat menjadi salah satu yang juga harus ditunaikan oleh umat muslim. Saking pentingnya zakat, dalam Al-Quran, perintah zakat sering beriringan atau bergandengan dengan perintah sholat. Bahkan kalau kita lacak dengan software Maktabah Syamilah, paling tidak saya menemukan ada 26 ayat di mana perintah sholat dan zakat itu beriringan. Belum yang berdiri sendiri, belum juga yang menggunakan istilah atau redaksi lain. Karena dalam Al-Quran, zakat kadang-kadang juga disebut dengan sedekah, kadang juga disebut dengan infak, kadang disebut dengan hak. Itu kalau digabung, ayat yang menyuruh atau memerintahkan kita berzakat tidak kurang dari puluhan, bahkan mungkin ratusan. Artinya apa? Ya, sebagai umat muslim, kita harus termasuk yang peduli dengan ajaran zakat ini. Nah, kita mulai dari hal-hal yang pengantar dulu. Nah, tentu kita mulai dari sedikit sejarahnya dulu. Kalau kita buka kitab-kitab fikih, bisa kita temukan penjelasan bahwa zakat itu diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Pada tahun yang sama juga diwajibkan puasa. Jadi puasa zakat diwajibkan pada tahun yang sama 2 Hijriah. Nah, zakat sendiri itu hukumnya wajib bagi yang sudah memenuhi kriteria kewajiban itu. Dan tentu cita-cita kita menjadi muslim yang baik diantaranya adalah bercita-cita ingin jadi muzaki atau pembayar zakat. Seandainya karena satu lain hal jadi mustahik, tapi kami tetap mengajak atau berpesan, bercita-citalah suatu saat menjadi muzaki. Jangan bercita-cita seumur hidup jadi mustahik atau penerima zakat. Nah, zakat sendiri secara bahasa artinya sudah positif, ya. Artinya bagus, positif, ya. Di antara makna zakat secara bahasa adalah tumbuh, tumbuh berkembang, subur, bersih, suci, barokah, ya. Jadi artinya sudah positif, seolah-olah di situ terkandung pesan kalau harta Anda ingin barokah, ingin bersih, ingin berkembang, ingin dilipat gandakan, jangan lupa tertib rutin membayar zakat. Tentunya kalau belum wajib zakat dalam arti hartanya belum nisab, kita juga diajarkan dan diajak untuk terbiasa infak juga sedekah. Karena kalau infak sedekah juga sudah menjadi rutinitas kita, ketika suatu saat harta kita mencapai nisab, terus kita diajak untuk berzakat, tentunya juga terasa ringan, enteng. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Allah bisa karena biasa, demikian kata peribahasa. Jadi ketika orang sudah terbiasa membayar, artinya sebelumnya sudah biasa infak, sedekah, ketika suatu saat hartanya mencapai nisab, dia tidak akan kaget atau dia tidak akan berat untuk membayar zakat. Beruntunglah kita kalau diberi harta
mencapai nisab, bahkan lebih dari nisab, karena di samping kita bisa berzakat, kita juga tetap bisa berinfak, bersedekah, dan bahkan mungkin menabung dan memberi atau berbagi kepada yang lain. Tentu itu adalah satu anugerah yang harus disyukuri, dan dengan cara tadi ya, mensyukurinya diantaranya adalah dengan suka berbagi. Nah, itu secara bahasa. Nah, sekarang secara istilah, apa makna zakat secara istilah? Jadi zakat adalah nama satu kewajiban terkait dengan harta seorang muslim yang wajib dikeluarkan. Harta tertentu ketika mencapai jumlah tertentu atau nisab dikeluarkan pada waktu tertentu dengan kadar persentase tertentu dan juga diberikan kepada asnaf tertentu, yakni 8 asnaf. Jadi memang kewajiban zakat itu sudah ditentukan ya, batasan-batasannya, baik menyangkut hartanya apa saja, nisabnya berapa, persentase yang harus dikeluarkan berapa, termasuk kapan dikeluarkan, dan siapa yang berhak menerima, termasuk diberikan kepada siapa. Nah, itu sudah terikat dengan aturan. Tentu dalam hal ini berbeda dengan sedekah atau infak, di mana sedekah dan infak tidak terikat dengan aturan-aturan yang rigid seperti di atas tadi. Nah, selanjutnya tadi sudah sedikit kami singgung bahwa dalam Al-Quran penggunaan zakat atau kata zakat itu tidak selalu yang dipakai adalah kata zakat. Kadang-kadang Allah dalam Al-Quran menggunakan yang dimaksud zakat tapi menggunakan redaksi sedekah, kadang infak, kadang disebut hak, tapi mengacu pada kewajiban, sehingga oleh para ulama dimaknai bahwa itu yang dimaksud adalah zakat. Makanya lembaga seperti yang dimiliki Muhammadiyah itu lazismu, zisnya tentu mengcover zakat, infak, sedekah, tidak hanya zakat saja itu. Tapi juga menerima infak juga sedekah, sehingga ketika ada orang dalam tanda petik usil mempersoalkan, oh ini kok ditarik zakat padahal masih kecil gajinya atau pendapatannya, ya sebenarnya kalau hanya kita anggap tidak pas menggunakan istilah zakat, ya tinggal geser saja istilahnya atau niatnya digeser saja. Oke, karena ini belum mencapai nisab, saya juga ingin berpartisipasi, namanya infak atau sedekah, tidak ada masalah gitu ya. Nah, yang penting orang terbiasa untuk mengeluarkan tadi 2,5% atau 5% atau lebih dari itu. Nah, karena apa? Ketika orang sudah terbiasa mengeluarkan, ketika suatu saat hartanya sudah mencapai nisab, ya tinggal dia meniatkan zakat. Tapi seandainya harta kita belum mencapai nisab, ya biasakan infak sedekah gitu. Sehingga ketika suatu saat harta kita nisab, ya sudah terbiasa, sudah enteng. Jadi tidak masalah. Nah, selanjutnya, ketika Allah memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, tentu di balik perintah larangan itu ada maksud, ada tujuan, dan ada hikmah yang akan kita petik, kita rasakan. Demikian juga dengan zakat. Ketika orang kaya, orang mampu dengan sadar, tertib, ikhlas ya membayar zakat, tentu segudang hikmah manfaat akan dipetik, bukan hanya si pembayarnya, tapi juga penerima dan juga masyarakat secara umum, bahkan termasuk pemerintah. Karena tujuan zakat sedikit banyak itu juga meringankan tugas pemerintah. Misalnya ketika zakat bisa mengentaskan kemiskinan, mengurangi kemiskinan, tentu program ini akan sejalan dengan tugas pemerintah, yakni mengentaskan kemiskinan atau sekurangnya mengurangi jumlah kemiskinan. Nah, agak spesifik kita sebutkan bahwa di antara hikmah zakat yang bisa kita petik ketika orang menunaikan zakat adalah yang pertama ya, membersihkan diri atau mensucikan diri baik si pemberi maupun penerima. Membersihkan dalam arti apa? Bisa membersihkan hati, juga membersihkan harta.
Membersihkan hati maksudnya gimana? Bahwa hati orang yang memberi bersih dari sifat bakhil, pelit, eman-eman. Sebaliknya, hati penerima bersih dari sifat iri, dengki. Karena ketika ia diberi, mungkin semula ia jengkel, benci, dengki, iri. Nah, ketika diberi, rasa iri itu hilang atau bergeser. Nah, itu dari sisi membersihkan. Nah, kalau membersihkan harta, maksudnya gimana? Tentu, sebagaimana kita tahu, ketika harta seseorang sudah mencapai nisab, dia ada hak yang harus ditunaikan, dikeluarkan. Ketika hak ini tidak ditunaikan atau tidak diberikan kepada yang berhak, tentu dalam harta orang itu terkandung harta orang lain yang ia campur di situ, ia gunakan di situ, dan ini tentu menjadi tidak halal, minimal menjadi syubhat. Kenapa? Taruhlah tadi 2,5% bukan milik kita, 97,5% milik kita. Ketika yang 2,5% tidak kita keluarkan, bahkan kita gabung atau kita nikmati bareng, bisa merusak yang 97,5% tadi. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Al-Bazar dinyatakan ma kholatiz zakah awis sadaqah, ma kholatiz sadaqah awis zakah malan illa absadathu. Tidaklah bercampur harta sedekah atau zakat dengan harta kita kecuali yang tidak ditunaikan tadi akan merusak yang sisanya tadi, yang harta kita tadi. Dan ini ulama membuat satu kaidah, idza istama'a al-halal wal haram ghuliba al-haram. Kalau ada harta halal dan haram bersatu atau digabung, berkumpul, maka menanglah yang haram. Walaupun yang haram itu sedikit. Ya. Kalau kita buat contoh atau analogi, ada pepatah, nila setitik merusakkan susu sebelahnya. Ini juga bisa kita kembangkan ya, mohon maaf misalnya ya. Sebab kencing setetes rusaklah es teh satu ceret, kira-kira gitu. Jadi walaupun es tehnya itu banyak satu ceret, tapi kejatuhan kencing satu tetes, akibatnya apa? Air es teh satu ceret tadi itu rusak semua. Rusak dalam arti apa? Ya, dibuang, tidak bisa dimanfaatkan. Artinya kita tidak mungkin ya mencari yang satu tetes tadi untuk diambil supaya yang lain tidak bisa. Kenapa? Dia gabung atau nyampur. Jadi menjadi kesadaran kita bersama bahwa dalam harta kita itu ada hak orang lain, ada hak fakir miskin, ada hak zakat. Nah, kalau itu tidak kita tunaikan, ya berarti kita tidak amanah atau khianat. Dan harta orang lain yang ngumpul ke harta kita mengakibatkan tadi harta kita menjadi syubhat, bahkan bisa menjadi haram. Maka dari itu jangan mau resiko yang bukan hak kita keluarkan, berikan kepada yang berhak. Yang kedua, hikmah zakat ya tentu di sini tercermin sifat ta'awun ya, tolong menolong, terutama dari orang mampu kepada orang yang kurang mampu, dari orang yang berlebihan kepada orang yang kekurangan, dari orang kuat kepada yang lemah. Jadi dalam kehidupan orang mampu, orang kaya tidak boleh sombong, tidak boleh egois, tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi dia juga harus peduli pada sesama. Kepedulian itu bisa diwujudkan dalam bentuk konkret, misalnya tadi berbagi harta, berbagi kekayaan. Sebagian hartanya dengan sukarela ia serahkan, ia berikan kepada yang berhak. Tentunya dalam hal ini kalau kita berzakat ya melalui lembaga yang resmi, lembaga yang tersertifikasi, lembaga yang berizin. Karena kalau zakat kita tidak lagi membiasakan menyerahkan sendiri, menghitung sendiri, menyerahkan sendiri, apalagi memuji sendiri ya. Nah, itu. Jadi kalau kita berzakat, era sekarang adalah eranya kita berzakat melalui lembaga yang resmi. Nah, itu. Nah, yang berikutnya sistem zakat juga bisa mewujudkan sistem masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip ummatan wahidatan, umat yang satu, yang juga peduli nilai musyawah ya,
persamaan derajat, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, dan juga takaful ijtimai, tanggung jawab bersama. Artinya apa? Kalau kita bahagia, kita sukses, usahakan orang lain ikut bahagia, ikut sukses. Jangan sukses sendiri, bahagia sendiri, senang sendiri. Tentu itu kurang elok atau kurang pas. Yang selanjutnya hikmah zakat adalah mengurangi kesenjangan. Syukur-syukur bisa menciptakan keseimbangan, keadilan. Tapi minimal mengurangi kesenjangan atau gap antara si kaya dengan si miskin. Jangan sampai mengangannya terlalu jauh, terlalu menganga. Karena apa ya? Kepincangan sosial, ketidakadilan sosial, nah, itu suatu saat bisa menjadi letusan yang membahayakan keutuhan suatu masyarakat. Karena ketika terjadi kesenjangan yang demikian mencolok dan kelompok yang du'afa atau musta'afin ini katakanlah sudah habis kesabarannya dan dia lepas kontrol, lepas kendali, nah, kekacauan sosial akan mudah terjadi. Apalagi ada pemicu kecil saja bisa menjadi sebuah kerusuhan sosial. Maka dari itu kita tidak ingin menginginkan hal itu terjadi. Maka salah satu solusinya adalah tadi yang si kaya mengurangi atau dengan saran diri mengurangi kekayaannya untuk dibagi, dan juga satu lagi tidak menonjolkan kemewahan di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah kaum du'afa, karena itu juga sedikit banyak tentu akan menyakiti atau melukai hati mereka. Nah, itulah diantara sebagian hikmah zakat. Bahkan kalau kita baca hadis ayat, sekian banyak ayat hadis menjanjikan bagi orang yang membayar zakat, hartanya akan diberkahi, hartanya akan dilipat gandakan, hartanya akan diganti, dan seterusnya dan seterusnya. Dan tentunya kita sebagai orang beriman sangat meyakini akan janji-janji itu. Nah, berikutnya, terus bagaimana status atau status orang yang mengingkari kewajiban zakat? Tadi sudah kita singgung, zakat itu hukumnya wajib bagi yang sudah memenuhi syarat, dan dia menjadi salah satu rukun Islam. Maka dari itu konsekuensinya bagi orang yang sudah tahu hukumnya, sudah belajar Islam, sudah tahu hukum zakat, dan dia menentang, mengingkari, mengkufuri, menolak, itu sudah menjadi kesepakatan para ulama, pengingkarnya dihukumi murtad, dihukumi kafir. Dan pada masa Abu Bakar menjadi khalifah, terdapat sekelompok umat Islam yang menolak kewajiban zakat. Walaupun mereka masih sholat, tapi ketika mereka menolak zakat dan diperingatkan tidak mau kembali, akhirnya oleh pemerintah Khalifah Abu Bakar, orang-orang tadi diperangi. Dan tindakan ini mendapat persetujuan dari sahabat-sahabat yang lain, sehingga menjadi seperti sebuah ijma atau kesepakatan bahwa orang yang sengaja mengingkari, menolak wajibnya zakat padahal dia sudah tahu, sudah diberitahu, sudah paham, maka orang itu bisa dihukumi murtad atau kafir. Artinya jangan sampai kita termasuk orang yang meremehkan, apalagi sampai mengingkari atau menolak. Nah, selanjutnya ini sifatnya masih pengantar atau yang awal-awal ya. Nah, siapakah atau apa syarat orang itu berkewajiban untuk membayar zakat? Artinya zakat memang tidak diwajibkan bagi semua orang. Orang-orang tertentu saja yang diwajibkan. Siapa itu? Yang pertama tentu dia muslim. Muslim mukmin. Artinya orang non-muslim tentu tidak diwajibkan membayar zakat. Yang kedua, dia akil, berakal, bukan orang gila. Gitu ya. Gitu. Yang selanjutnya, yang ketiga, dia memiliki harta yang mencapai nisab.
tentu nisab harta berbeda-beda. Nilainya juga berbeda-beda. Gitu. Jadi tidak semua harta itu dikenai. Jadi ada ambang batasnya, ada nisabnya. Dan nisabnya memang berbeda-beda. Mungkin yang paling rendah adalah nisab pertanian. Di antara sekian nisab harta-harta yang dikenai zakat, boleh dibilang mungkin nisab pertanian yang paling rendah. Nah, yang paling tinggi bisa jadi kalau di sini mungkin sapi. Sapi 30. Kalau harga sapi misalnya 20 juta kali 30, 600 juta. Emas saja masih kalah gitu ya. Nah, itu. Tapi kalau pakai nisab perak ya agak rendah. Tapi masih lebih rendah lagi nisab pertanian. Yang selanjutnya orang yang wajib terkena zakat adalah orang yang memiliki harta itu milkut tam, ya, miliknya yang utuh, miliknya yang penuh, miliknya yang sempurna. Bukan misalnya masih ada hak orang lain atau masih harta bersyarikat itu. Jadi seperti itu. Dan juga sudah berlalu di sebagian zakat ya, tidak semua zakat ya, sudah dimiliki atau berlalu 1 tahun atau haul ya itu. Ya walaupun kalau Syekh Qaradawi dalam kitabnya Fikih Zakat yang tebal itu mendoifkan hadis tentang kewajiban haul, tapi memang mayoritas ulama masih memperhatikan atau mensyaratkan harta tadi sudah dimiliki berlalu 1 tahun atau haul. Ya hakikatnya sebenarnya zakat itu menjaga keseimbangan. Keseimbangan dalam arti apa? Muzakinya juga hak-haknya dihormati, dilindungi, sementara mustahik ya, calon penerima zakat juga hak-haknya terlindungi. Jadi tidak terlalu katakanlah mihak sini, tidak terlalu mihak ini, sehingga yang satu merasa terzalimi atau dirugikan. Nah, saya kira ini dulu hubungannya dengan sedikit ya katakanlah kultum mungkin ya, kuliah 17 menit ya, tidak 7 menit gitu ya, karena kurang lebih 17 menit hubungannya dengan pengantar zakat. Ya, intinya kami mengajak pemirsa semua, kaum muslimin muslimat, mari kita bercita-cita, berkeinginan. Suatu saat kalau kita memang belum bisa menjadi muzaki, suatu saat kita bercita-cita menjadi muzaki atau pembayar zakat. Bagi yang sudah menjadi muzaki, kita berdoa semoga istiqomah. Bahkan hartanya makin banyak, makin melimpah, sehingga yang diberikan juga makin banyak, makin besar. Gitu. Sementara saudara-saudara kami yang mungkin karena satu lain hal masih mustahik, juga kita doakan semoga suatu saat diangkat derajatnya bisa menjadi muzaki, sehingga semakin banyak yang menjadi muzaki dan semakin sedikit yang menjadi mustahik. Karena apa? Karena semakin mendekati kiamat, sebagaimana diinformasikan Nabi, nanti kalau kiamat sudah dekat, orang akan kesulitan membagi zakatnya. Kenapa dia kesulitan membagi zakat? Karena orang miskin sudah tidak ada. Nyari orang yang pantas menerima zakat itu sulit atau kesulitan. Nah, karena sekarang ini masih mudah menyalurkan zakat ya, berarti kiamat ya masih cukup jauh lah. Insya Allah gitu ya. Nah, tapi yang lebih apapun itu, sekali lagi ajakan kami, himbauan kami, sekali lagi kita mohon dan kita punya cita-cita, semoga Allah SWT yang Maha mendengar ya, mengabulkan cita-cita keinginan kita supaya kita menjadi orang yang cepat atau lambat menjadi muzaki. Sekian dan demikian, nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.